Ashabus Suffah itu selalu bersama dengan Rasul, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan hanya orang atau terang-terangan. Dalam semua gerak-geriknya Ashabus Suffah itu selalu menulis, selalu mengingat, bukan menulis, apa yang dilakukan oleh Rasul. Dan Rasul mendahulukan kepada para sahabat, la taktubhan, jangan kau tulis apa yang dari saya, karena pada masa itu masih masa turunnya wahyu. Tidak boleh ditulis, mengapa? Biar tidak jumbuh antaranya wahyu dengan hadis. Baru pada zaman Khalifah Daulah Bani Umayyah itu baru hadis ini ditulis, dan kemudian disempurnakan di Bani Abbasiyah, Daulah Bani Abbasiyah. Setelah apa yang dilakukan itu ditulis, gerak-gerik Nabi itu selalu bersama dengan para sahabat. Kemudian sahabat menceritakan kepada muridnya menceritakan kepada tabi'in menceritakan kepada tabi'in. Dan inilah nanti akan diruntut berita hadis ini. Kamu dapat berita dari siapa? Dari ini. Orang ini terkenal sebagai tabi'in. Ini dari siapa? Dari tabi'in. Ini dari siapa? Dari sahabat. Ini betul-betul dari sahabat. Terus kemudian diteliti betul-betul pernah bersama Rasulullah. Maka hadis yang seperti ini dalam penelitian para ulama, ini adalah hadis yang kuat, sikoh. Maka kalau semuanya memenuhi persyaratan sebagai perawi hadis, maka hadis ini menjadi hadis yang sahih. Lanjut. Setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara agama ini melalui usaha gigih dari para sahabat. Oleh karena itu kita wajib ikut kepada sahabat, apa yang didhawuhkan sahabat. Maka ini sebagai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Memang ada dari golongan yang ada di sekitar kita itu moh dengan sahabat, langsung kepada Al-Quran, langsung kepada Al-Hadis. Tidak bisa. Yang meriwayatkan hadis itu adalah sahabat, kemudian ke tabi'in, mereka kok gak mau sama hadis, padahal yang menulis itu adalah tabi'in. Nah, bukan Nabi, zamannya Nabi belum ada hadis. Disyariatkan membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Doa iftitah mempunyai banyak bentuk sighah atau lafadznya berbeda-beda. Dan apa yang disebutkan dalam hadis ini merupakan salah satu dari doa iftitah. Boleh memilih. Lawai dhewe biasane Allahu akbar kabira monggo. Lek biasane damel niki monggo. Semuanya boleh untuk memilih salah satu. Boleh berdoa ketika di dalam sholat dengan doa-doa yang bukan dari Al-Quran, tapi dengan syarat hendaknya mengikuti apa yang diriwayatkan oleh hadis dan dilakukan pada tempatnya masing-masing. Jadi wali, mungkin diwali, semuanya duduk di antara dua sujud dalam doa iftitah. Nah, ini bukan pada tempatnya, harus pada tempatnya masing-masing sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Seperti doa rukuk, doa sujud, doa mengangkat dari bangun dari rukuk, iktidariku. Nah, itu doanya ada sendiri-sendiri dan tempatnya sendiri-sendiri. Boleh mengungkapkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan mengumpamakannya dengan sesuatu yang bersifat nyata supaya lebih dapat difahami. Seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul, mengumpamakan baju putih yang terkena kotoran terus kemudian dibersihkan dengan menggunakan air, maka baju itu akan kembali menjadi putih bersih. Boleh memberikan perumpamaan seperti itu ketika menjelaskan sesuatu supaya mudah dipahami, supaya dapat dimengerti dengan baik. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
disunahkan untuk membaca takbir setiap habis sholat Yaumul Arafah sampai hari Tasyrik. Ini takbir ada 2 takbir. Yang pertama takbir muqayyad, yang kedua takbir mursal. Kalau takbir muqayyad itu takbir yang hanya terbatas setelah sholat saja. Jadi setelah sholat mulai Yaumul Arafah di hari ini setiap habis sholat takbir, terus kemudian dilanjutkan dengan istighfar atau wiridan biasanya, terus doa selesai. Habis itu tidak ada kesunahan takbir lagi. Asal juga seperti itu. Nanti setelah maghrib baru takbirnya takbir mursal sampai imam naik di atas mimbar. Setelah itu kembali kepada takbir muqayyad lagi. Habis zuhur, habis Jumatan kalau besok takbir lagi, terus kemudian baca doa, kemudian selesai, tidak ada takbir lagi. Habis asar seperti itu lagi, baca takbir lagi terus sampai hari Selasa tanggal 13 Dzulhijjah ba'da asar. Ini kesunahan yang ada di mimpi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang barokah. Amin. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan donga iki imam sedang ke Arafah. Imam sedang ke Arafah, mugi-mugi dipun paringi kelancaran kesehatan, dipun paringi haji kang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'alna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fil tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'alna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fil tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'alna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fil tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa atubu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusri ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa atubu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusri ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa atubu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusri ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.